yang penuh pengorbanan dan adu nyawa, kasih yang benar-benar yang berkorban. Di manakah kasih itu diterapkan oleh gereja-gereja pendiri untuk kepedulian dan perhatian penuh pada STT? Di manakah pandangan matamu melayangkan ke kampus jauh ini? Di manakah dan apakah akan mengulur tanganmu akan turun di kampus ini? Penghargaan yang terbesar kedua kali setelah ulang tahun 39 tahun yang lalu, sampaikan dalam orasi dunia dengan judul Teologi Berbicara atau Bijoban yang dibawa oleh para misionaris waktu itu, dan itu menjadi perjamuan kudus. Dan hari ini sebelum saya sampaikan dengan orasi dengan tema melayani dengan kasih berdasarkan topik Yohanes pasal yang ke 13 ayat 1 sampai 25. Saya mendahului dengan satu kesaksian yang terlinang tadi dengan air mata karena ketika membacakan kilas bani tadi. Usia saya pada waktu 1975 adalah 5 tahun saya, dan di sanalah diangkat seorang putra yang terbaik, seorang pendeta pertama menjadi ketua sinode Gereja Baptis Irian Jaya waktu itu. Setelah pelantikannya di gereja saya, dari dilaksanakan di Danime dan turun terjang ke bawah gereja saya, dilaksanakanlah upacara pelantikan sekaligus juga dengan khotbah pertama sinode waktu itu. Beliau berkhotbah waktu itu dengan diterjemahkan oleh Bapak Pendeta Wesi Boya. Dikatakan bahwa di balik gunung ini kami tidak tahu berapa orang berkebun di sana, berapa orang yang menanam, berapa wanita yang menanam di sana. Semua jemaat tidak tahu. Walaupun 5 tahun, tapi selalu ingat di benak saya. Setelah saya datang di sini dan beliau katakan ada ubi atau B, beliau katakan waktu itu dengan bahasa B dalam kelas homiltik, dan sampaikan bahwa B itu hanya ditanam di Tiong, tetapi menjalar sampai ke mana-mana, sampai di pantai ini. Maka disebutlah gereja Baptis Linggai dalam bahasa Sentani adalah ubi. Setelah kesaksian selanjutnya ketika beliau terakhir datang di pintu depan itu, karena melihat sekolah ini. Lalu beliau pergi di gunung sangat sakit, langsung saya sedih waktu kesaksian tadi. Yang kedua, kesaksian yang kedua adalah kami angkatan yang paling transisi yang harus masuk di sini syarat adalah paling kedua. Kalau baru hujan mungkin satu-satunya, seperti almarhum Pendeta Emmaus, Bapak Meson, Bapak Stel, itu satu-satu. Tapi waktu itu masih generasi yang belum kawin, yang tanpa syarat. Baik ada rekomendasi, harus masuk juga rekomendasi gereja. Tapi ada yang tidak ada rekomendasi gereja, termasuk saya, tanpa rekomendasi gereja. Karena saya bukan terhitung di dalam jemaat setempat. Lalu hampir ditolak semua. Tetapi Bapak Pendeta memanggil saya, lalu membina saya. Akhirnya sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orasi ilmiah dalam teks ini diberikan tema adalah melayani dengan kasih berdasarkan Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20.
salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, terutama keluarga besar Civitas Akademika Sekolah Tinggi Teologi Baptis Irian Jaya waktu itu, tapi hari ini Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua. Yang terhormat Panitia Pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua, dalam hal ini Bapak Sekretaris Umum Pendeta Biniau Surandi STH yang hadir, para mantan ketua Panitia Pusat yang diantaranya Bapak Prenus, Bapak Pendeta Titus Ipa, dan adalah teman-teman saya alumni waktu itu. Dosen kami yang hebat dan favorit luar biasa adalah Pendeta Hans Biri. Tepuk tangan untuk beliau. Tepuk kami luar biasa. Bahwa kami anak muda ini dilengkapi di sini. Tuhan berkati Bapak jadi dalam. Pengurus yayasan Baptis Pendidikan Baptis Jayapura yang hadir hari ini, pemerintah mewakili pemerintah kota yang hadir hari ini, ketua sekolah teologi yang hadir hari ini, dan alumni yang menjadi tiang penopang, semua hadir hari ini. Mari tepuk tangan untuk mereka. Yang tidak terlupakan Bapak Panglayan, merupakan pengagas dan Oma Lydia Kareci menyaksikan kesaksian itu hari ini. Buat tepuk tangan untuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang seharusnya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari, tetapi oleh karena demokrasi pemilihan umum menyebabkan kita semua laksanakan pada tanggal 16 Februari 2024 ini. Pada kesempatan yang indah dan mulia ini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah berdasarkan Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Saya mohon kita membaca bersama-sama. Mari kita membaca dari bagian ini. Saya membacakan ayat 1. Bapak Ibu akan membaca ayat yang kedua, seterusnya sampai ayat 20 kita membacakan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua, para pembantu ketua, para kaprodi, dan para dosen, para staf kependidikan, mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua, para pendiri penggagas yang sangat luar biasa, dan para ketua-ketua umum, mantan ketua umum, mewakili Panitia Pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua, Bapak Sekum, dan kita sekalian yang hadir hari ini. Momen hari ini kita akan menyaksikan bagaimana karya Allah dengan kasih yang besar itu menyatakan dunia ini. Ada dua hal yang saya bicara hubungan kata nama Tiong dan Potraja menurut keterangan dan pernah saya dengar dari almarhum saya sebutkan tadi. Tiong adalah singkatannya T tempat, I itu, dan O orang, M menderita. Tempat itu orang menderita. Kalau dari Tiong sudah tahu dulunya bagaimana dan sekarangnya bagaimana. Lebih tahu mungkin Bu Rosmina Koboya, sarjana teologi, karena dia adalah tempat tanah merah dari dekat dengan kantor bupati. Karena saya tahu persis ibu asal dan tempat itu. Tempat menderita ini, tetapi dalam bahasa lain
dikatakan Allah Tiyom. Tiyom itu artinya Allah saat itu, waktu itu. Bapak Ibu Saudara, apa itu saat itu dan waktu itu? Tempat menderita itu, tempat yang orang-orangnya yang tidak diperhitungkan itu. Apa yang Bapak Ibu kagumkan? Mungkin angan-angan dan bayangan memikirkan bahwa mungkin tempat itu tidak ada artinya menurut dunia, karena banyak orang yang belajar. Mama, Oma, Lydia tahu dari tempat itu. Ulang tahun Oma Soilai pun sampaikan bagaimana penderitaan dari Tiyom itu. Tempat penderitaan yang tidak ada artinya itu dihadirkan sekolah tinggi teologi baptis Irian Jaya. Waktu itu disebut Institut Teologi Baptis Irian Jaya, disingkat menjadi ITAB. Bapak Ibu, kilas balik lebih banyak kita sudah dengar tadi. Saya sudah wawancara dengan Opa dalam SMS. Banyak yang sudah sampaikan saya catat di sini, tapi saya tidak akan bacakan semua. Ini menjadi dokumen untuk STT ke depan. Yang kedua adalah Kota Raja. Menurut almarhum bahwa dia menawarkan, termasuk Bapak Pendeta Simon Paul yang akan masuk sekolah teologi Batu Malang. Beliau sampaikan kepada Bapak Pendeta Simon Paul, kalau kau masuk ke sekolah teologi Baptis Batu Malang, jadi kepala batu. Tetapi ketika engkau ambil keputusan masuk di Kota Raja, sekolahku yang kudirikan dari tempat yang menderita, pindahkan ke Kota Raja. Kalau kau belajar di Kota Raja, maka jadi anak raja. Akhirnya beliau hidup sampai hari ini, eksis melayani, dan anaknya, anak sulungnya dipersembahkan jadi dosen sekolah tinggi teologi baptis STT Baptis saat ini, memegang jabatan sebagai kaprodi teologi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau dari tempat yang menderita dengan kasih yang besar itu bawa ke tempat yang kota dengan tujuan Allah, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan diperlengkapi tempat khusus dan melayani dia sampai kembali ke raja, anak raja itu ke surga. Raja dia selama-lamanya dalam kerajaan Allah. Demikian juga Yesus lahir di tempat yang ini, tempat yang tidak layak. Tetapi dari mana? Dari kampung Nazaret yang tidak diperhitungkan. Tidak ada harganya menurut ukuran ahli-ahli Taurat dan orang-orang intelektual zaman itu. Tetapi melayani di Galilea sekitarnya sampai ke Yerusalem, naik Kalvari, mati, bangkit, dan ke 40 hari menyatakan diri bahwa ini tahu saya, dan naik ke surga. Sejak akan datang kembali menyebut anak-anaknya yang percaya kepadanya. Itu sebabnya ayat-ayat ini kita lihat dan kita perhatikan sebagai kurios, sebagai tuan, sebagai pemimpin. Dia menyampaikan bahwa bukan jadi bos, bukan paku tangan, tetapi ayat ini memberitahukan bahwa jubahnya, kebesarannya dia buka, tinggalkan, dan turun sampai melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, apa artinya jubah yang ditinggalkan, bukan dan tinggalkan itu? Kemudiannya, kebesarannya. Dalam Filipi pasal 2, 5, 6 silakan membaca. Dia mengosongkan dirinya sama seperti manusia. Tujuannya adalah kasih yang besar itu datang ke dalam dunia ini untuk dosa manusia. Setelah ia selesaikan 3,5 tahun, lalu bagian kisah kitab Yohanes ini, tema umumlah Yesus anak Allah atau Yesus putra Allah.
Bagian pertama pasal 1 ayat 1 sampai 18, Bapak Ibu perhatikan di sana, itu adalah prolog tentang Logos, firman. Ayat 8, ayat 19, pasal 1 ayat 19 sampai dengan pasal 12 dijelaskan pernyataan hebat yang disampaikan secara masyarakat umum di seluruh Galilea sekitarnya sampai Yerusalem. Lalu pasal ini sampai pasal 19, Yesus memberitahukan rahasia-rahasia pernyataan hebat akan terjadi nanti, dan selanjutnya akan diutus sebagai apostolos bagian terakhir, yang ditekankan di sana bahwa kalau jadi kamu pengutus, aku mengutus kamu, maka ia melengkapi mereka bagian-bagian ini hebat, dahsyat untuk menjadi pengetahuan, tetapi juga perimanan iman kita yang kuat, terutama keluarga besar Civitas Akademika, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua. Walaupun ada tantangan, ada defisit, ada yang sungguh dahsyat, tapi pujian dan nyanyian tadi mendorong kita makin hari makin kuat di dalamnya, karena kasih besar itu tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lalu bagian terakhir dijelaskan adalah epilog, yaitu pasal 21, pesan-pesan khusus, dan disambungkan dalam Kisah Para Rasul. Beberapa detik dia naik ke surga, sediakan tempat, tapi ia katakan kepada murid-muridnya, pasal 14 ayat yang ke-16 sampai pasal 18, pasal 17 ditekankan bahwa yang khawatir, yang bimbang, ada para Parakletos, penghibur, penolong akan datang, meyakinkan, mendorong, menguatkan. STT Baptis walaupun tantangan hebat yang dihadapi hari ini, tapi ada para Parakletos, kuasa hebat itu ada di sini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kurios dan Tuhan yang hebat merendahkan diri dengan kitab Yohanes yang lengkap, yang secara sempurna, nanti silakan Bapak Ibu baca. Tapi telah kita lihat Tuhan jadi manusia, dan manusia merendahkan diri, berkorban, mati sampai naik ke surga, sediakan tempat akan datang. Tapi yang kedua, jangan lupa, bagian di situ adalah dolos. Tugas dolos adalah tugas yang sungguh-sungguh dalam kebiasaan orang Yahudi. Harus pembantu dolos Buddha itu harus jaga rumah, jaga rumah. Mengapa? Karena kamu datang memasuki rumah itu harus cuci kaki lalu masuk dalam rumah. Kalau tanpa itu tidak bisa masuk di rumah itu, karena itu najis, bawa penyakit, harus tinggal di luar. Tapi para pembantu budak ini ditugaskan jaga itu, air bersih harus taruh di sana. Tapi bagian ini Yesus seolah-olah budak yang tidak percaya. Yesus seolah-olah budak yang luar biasa, yang buat yang tidak bisa menjadi bisa, karena dia adalah Allah Tuhan, tapi juga jadi manusia, jadi hamba. Tujuannya adalah dia mati hanya tempat turun, yaitu D-O-S-A. Apa itu D-O-S-A? Apakah gelar itu ada pada di sini? Apakah gelar D-O-S-A? Apa itu? Dosa. Tujuan dia merendahkan diri sampai membasuh kaki murid-murid. Adalah tujuan utama selesaikan dosa itu. 4 huruf itu dimusnahkan, dihapuskan. Dan dirinya. Ada teologi yang debat luar biasa terjadi antara Petrus dengan gurunya, antara pelayannya, antara bosnya seharusnya. Dia harus tunduk, tetapi Petrus belum mengerti bagian teologi ini, yaitu untuk penyucian kekudusan. Itu sebabnya ketika dia mengerti, bukan kakiku saja, tapi tangan dan kepalaku. Ini komitmen yang sungguh. Ada teologi perdebatan yang saat ini, kami ada pengalaman, saya tidak bisa sebutkan itu, tapi ada perdebatan yang orang yang membaptis ulang susah sekali, karena belum mengerti, memahami bagian ini. Petrus yang belum mengerti banyak ada dunia ini. Jangan-jangan diharapkan dia baptis. Ajarkan bagian ini tekanan yang bagus. Kenapa? Semua pikiran dari teologi terutama STT GKI mengira bahwa STT Baptis itu adalah bengkel.
Bengkel orang-orang rusak cepat perbaiki dan dipergunakan. Sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk ini. Tapi bukan itu menjadi promosi. Bukan itu menjadi ejekan, tetapi kenyataan. Banyak yang dikeluarkan dari STTGKI ada di sini dipakai Tuhan luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa jadi berkat untuk Anda supaya ujian ini. Bapak Ibu Saudara, teologi yang penting tidak akan bawa untuk menjadi keselamatan, tapi bukan teologi yang bisa selamatkan juga, tetapi harus mengerti, memahami maksud rencana Allah, hidupnya persembahkan dirinya, mati di atas kayu salib, jadi hamba, pelayan, sampai jadi manusia. Firman yang benar-benar itu dari manusia, ia sungguh-sungguh kuat menyatakan dirinya menjadi teladan. Itu sebabnya ayat 15 Bapak Ibu baca berulang-ulang bagian ini. Teladan hebat adalah dirinya sendiri, perbuatannya, pelajaran yang disiapkan oleh panitia sungguh dahsyat. Integritas Yesus itu lebih dari segala-galanya. Jati diri Yesus itu lebih dari bagian ini, bagian pelayanan hamba. Dirinya jadi rupanya pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya semua masuk di rumah itu tanpa cuci kaki. Pelajaran dari panitia siapkan seperti itu luar biasa. Rupanya begitu. Akhirnya Yesus kesempatan jadi pelayan, cuci kaki mereka semuanya. Lalu Petrus bilang, jangan saya. Banyak pemberontak di zaman itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalamnya juga sedang makan jamuan yang sungguh dahsyat. Disebut ada dua istilah yang saya temukan bagian kitab Perjanjian Baru, yaitu perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Rupanya perjamuan kudus, bukan perjamuan kasih. Bukan sekedar makan minum, tetapi hidupnya persembahan itu dirayakan, diperingati selanjutnya. Itu sebabnya Paulus kutip di dalam 1 Korintus 11, silakan Bapak Ibu, ayat 25 sampai 30 seterusnya. Orang yang belum mengakui roti itu melambangkan tubuh Yesus, dan anggur itu melambangkan darah Yesus. Orang itu yang bahasa lain upah perambahan ambebok. Itu artinya adalah mulut besar. Tidak ada artinya datang ke situ asal menikmati. Bapak Ibu Saudara, banyak orang seperti itu dalam gereja. Banyak orang ada seperti itu, belum mengerti apa yang diantara mereka ada iblis yang masuk di dalamnya, adalah Judas Iskariot. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang disiapkan oleh panitia sungguh dahsyat, sungguh ajaib kalau itu sudah didengarkan dalam khotbah tanggal 11 masing-masing gereja, khusus gereja-gereja baptis. Bapak Ibu Saudara, setelah itu kita akan terus masuk lagi. Ada satu istilah yang sungguh dahsyat, didakalus, atau yang dalam bahasa Ibrani dikatakan adalah rabi. Rabi atau didakalus, kamu sebut aku guru atau hamba, itu benar karena dia adalah Tuhan bos, dan juga guru atau pengajar. Pengajar yang tulis dalam hukum Guru Agung jelaskan bahwa pengajar yang konkret, yang transparan, yang tempat kondisi yang metodik, yang dipakai metode yang praktis adalah Yesus. Dalam buku Guru Agung itu sungguh dahsyat. Kalau Bapak Ibu punya buku itu silakan baca berulang-ulang. Kenapa? Seorang guru sejati dunia ini hanya satu, bernama Yesus sendiri. Ada ustadz kah, ada teolog, profesor, apapun, Allah belajar kepada dia. Tanpa belajar dia, Allah sia-sia hidup di dunia ini. Kalau dia hidup sia-sia di dunia ini, akan kemana? Karena tidak mengerti ajaran yang benar, tidak memahami ajaran. Karena itu kembali itu tadi belajar teladan yang sudah buat di dalamnya, yaitu Guru Agung. Didakalos atau rabi yang dikatakan di sini adalah sungguh dahsyat. Bagian teologi yang terakhir dikatakan dengan apostolos. Apostolos, ayat-ayat yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-15, 16, khususnya ayat 17, 18, dan 19. Bapak Ibu perhatikan ayat 19.
Ayat 20 mari kita baca sama-sama dari bagian ini. Ayat 20 mari kita baca sama-sama. Itu sebelum hitung 1, 2, 3. Mari yang semua sudah dapat dikatakan amin. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang khusus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang khusus aku. Ayat 35, perhatikan di sana. Ayat-ayat ini di sana 12 orang lengkap sebagai murid. Bukan dengan murid saja, tetapi ada kata yang hebat dikatakan di sana apostolos, artinya adalah utusan, rasul, saksi mata yang dilengkapi khusus di sini. Untuk apa? Untuk pemberitaan Injil, pekabaran Injil. Kabar baik terus disampaikan sampai Yesus datang. Kabar baik tidak bisa dibelenggu oleh orang tertentu, gereja tertentu, agama tertentu, apapun dunia ini. Kabar baik terus disampaikan, terus disampaikan, terus disampaikan sampai Yesus datang. Bapak Ibu Saudara, dengan 4 teologi yang kita belajar tadi, apakah setelah kasih, melayani dengan kasih, apa Bapak Ibu pikirkan dari pelayanan dengan kasih itu? Bapak Ketua, para pembantu Ketua, para kaprodi, dan para dosen, para pegawai kependidikan. Kalau mahasiswa adalah Tuhan utus datang di sini. Di ulang tahun ke-45 tahun ini, saya percaya program-program nyata sudah buat. Bagaimana dengan realisasinya? Kenyataan konkret yang kita buat. Bapak Ibu Saudara, kalau lembaga ini telah didirikan oleh Persekutuan Gereja Baptis Papua di kala itu, namanya Sinode Gereja Baptis Irian Jaya, tetapi menjadi badan pelayan Persekutuan Gereja Baptis Papua. Apa komitmen gereja-gereja sebagai pendiri untuk lembaga ini? Apakah gereja-gereja jadi suam-suam? Tapi saya percaya gereja-gereja dengan keterbatasan sudah laksanakan 3D, doa, daya. Sudah utus para mahasiswa yang ada di sini, walaupun dengan tidak biaya sempurna, tapi keterbatasan sudah di sini. Tetapi yang paling tinggalkan bagian yang ketiga, yang ketiga itulah dana. Gereja-gereja problem, tapi gereja-gereja yang semangat, tetap semangat, support, doa, daya, dan dana untuk STT. Dengan demikian, Yesus Tuhan kurios menyertai gereja ini, menyertai orang ini. Biarlah hamba Allah itu selalu mengajarkan merendahkan diri, datang di rumahmu, tempatmu, tempat tinggalmu, tempat di mana Anda bekerja, di mana gereja bekerja sebagai pendiri. Tapi juga dia adalah satu-satunya guru di Daskalos mengajarkan Bapak Ibu Saudara di sana. Walaupun para dosen, Bapak Ketua dan para dosen keterbatasan tidak bisa datang di jemaat-jemaat, tapi ingat, jemaatlah jadi penanggung dan pendiri. Kalau jemaat tidak proaktif, bagaimana STT ini bisa berkembang kelanjutan? Kasih, melayani dengan kasih. Kasihmu yang ditekankan di sini adalah bukan kasih eros suami istri, bukan juga kasih teror diri sendiri, bukan juga kasih fileo anak dan ayah, persahabatan dan persaudaraan, tapi juga bukan kasih storge
Jadi kita tekankan di sini adalah kasih sorga untuk ayah dan ibu, ayah dan anak dan bapak sebaliknya. Tetapi kasih yang ditekankan di sini adalah kasih akak. Kasih yang bapaknya utus, anaknya datang. Selesaikan 3-4 huruf tadi. Sudah selesaikan. Tinggal sebentar lagi ayat 1 silakan baca. Sebentar lagi pada besoknya ditangkap. Dan eksekusi masuk di pengadilan dan disalibkan. Jadi tinggal berapa detik lagi sampaikan bagian ini. Dan kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang penuh pengorbanan dan adu nyawa. Kasih yang benar-benar yang berkorban itu. Di manakah kasih itu diterapkan oleh gereja-gereja pendiri untuk kepedulian dan perhatian penuh pada STT? Di manakah pandangan matamu melayangkan ke kampus jauh ini? Di manakah dan apakah akan uluran tanganmu akan turun di kampus ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kasih yang apa itu bersamamu dan bersamaku. Para alumni, bagaimana kewajibanmu? Saya juga termasuk alumni, minta maaf. Saya dengan ibu alumni di sini juga. Saya dengan berapa kali kasih ibu, kita harus kewajiban STT 20.000. Sampai itu kita buat sekarang 800.000 yang kita bilang belum stop. Termasuk saya berdosa, percuma bicara hari ini. Tetapi setelah khotbah ini mendorong saya harus bagian ini berusaha untuk selesaikan. Tapi juga di sana saja. Tapi Yesus katakan bagian terakhir adalah perbuatanmu nyata dari pelayanan yang disiapkan oleh para panitia. Dikatakan tekanan terakhir itu hamba yang nyata perbuatan. Atau perbuatan nyata dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah kita dengar tadi, maka hal yang paling terakhir dari paling yang ditunggu-tunggu untuk diselesaikan teologi ilmiah ini adalah Bapak Ibu buatlah komitmen. Buatlah komitmen dengan Tuhan. Jangan buat komitmen dengan pendeta Umar saya akan begini, jangan. Pendeta Yohanes Kaba selaku ketua STT, pendeta begini, jangan. Banyak dikatakan dalam pelajaran panitia siapkanlah. Banyak orang mengungkapkan 1000 kata, berkata-kata hebat, manis, mulut, sampaikan. Tetapi hanya saya mau kasih tahu hari ini adalah sedikit bicara, tapi banyak kerja untuk jiwa-jiwa. Tuhan sudah utus jiwa-jiwa datang di sini. Sekian mahasiswa, prodi teologi dan prodi pak. Para dosen sudah siap, sekuat tenaga. Karena guru tadi, artinya saya tidak jelaskan dalam tulisan di sini. Adalah guru artinya tanpa jasa, tanpa tuntut, tanpa untung ruginya dia perintah. Dia hanya rela ilmunya bagikan kepada yang tidak tahu menjadi tahu supaya dia akan orang hebat akan datang. Besok ini bukan Mas Kabuli lagi ada di sini, bukan pendeta ketua STT Baptis Yohanes Kabar lagi ada di sini, bukan pendeta Meson lagi ada di sini, bukan juga forum besar pendeta Mandi lagi ada di sini. Maaf karena saya selalu kasih tahu forum besar, jadi maaf. Jadi dia adalah teman saya, teman seperjuangan pendeta di STI Manado. Bapak Ibu Saudara, bukan dia lagi, dia dan saya kami tidak ada lagi besok. Tapi mari kita pedulikan dan abadikan. Seperti sekilas tadi air mata saya terus menangis. Saya terus sedih tetapi karena saya yang paling rajin kerja, Opa dan Mama tahu di rumah. Ini kesaksian Mama di rumah itu. Kemarin saya melayani di Santa Rosa. Saya lihat saja tapi hati hibah. Tapi saya tidak bisa masuk dan saya pulang. Jadi saya selalu kerja di sana. Selalu kerja juga di Bapak Pangadayan. Allah teman-teman, iri sekali waktu itu karena saya banyak bawa makanan dari mereka di asrama. Bapak Ibu Saudara, dengan mungkin rajin itu, saya jadi dosen dan doktor pertama dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis, tetapi juga pasti dia cukup sekian. Kiranya lebih atau kurangnya, dialah sempurnakan, dialah kurios, menyertai undangan. Dialah lidah panas, guru yang hebat, rabi yang luar biasa. Dialah dolos, melayani saudara dan saya.
Dialah apostolos mengutus kita ke dunia untuk apa? Untuk memberitakan itu. Om Pangeran Yohanes Wakerpa ini om saya, jadi mari berdoa untuk dunia ini, berhasil dunia ini. Mungkin melayani lebih sungguh, kita melayani ujian ini berdoa. Melayani